Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya William Hulu dengan NIM 124250037 dari kelas Sistem Informasi A. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan sebuah proyek dari matkul pemrograman web dasar. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bisa menjelaskan kriteria penugasannya gimana, karena ini website pada kita lagi error, lagi tidak bisa berfungsi. Jadi intinya begini, kita telah diberikan database dan ada beberapa tabel di dalamnya, dan kita akan memanfaatkan database itu untuk membuat sebuah website yang dimana dapat fungsional dan dapat berjalan logikanya dengan baik dan benar. Oke, pertama kita masuk ke SAMPP control dulu, kita start. Ini kadang SAMPP begini nih. Nah, oke, kita masuk ke ini admin, PHP My Admin. Oke, kita create database yang baru. Kita kasih namanya ini nwine2211 sesuai dengan nama database yang telah diberikan. Kita create, setelah itu kita import, kita pilih file SQL-nya. Oke, setelah itu kita import. Nah, oke, berhasil, sukses. Mari kita lihat. Nah, jadi kita telah diberikan database nwine2211 yang berisikan beberapa macam tabel di sini. Nah, di sini ada tabel kategori, customer, employee, order detail, order, product, shippers, dan supplier. Tetapi untuk project kali ini kita nanti hanya menggunakan dua tabel saja, yaitu tabel kategori dan juga tabel produk. Oke, gimana kelanjutannya? Begini, mari kita masuk ke jadi kita sebelumnya telah membuat sebuah folder di dalam htdocs yang bernama pwd matkul. Oke, kita mulai dari file koneksi dulu. File koneksi ini adalah file yang akan menghubungkan web kita dengan database yang telah kita import tadi. Nah, seperti biasa saja. PHP host user root db Nah, jadi ini kita mendeklarasikan variabel pertama, variabel host, localhost. Ini untuk server database. Biasanya namanya localhost untuk SAMPP, lalu user sama dengan root. Ini sistem default dari ini MySQL default SAMPP. Terus passwordnya juga, jika kita membuat database tanpa mencantumkan user atau password, itu nanti modelannya seperti ini. Untuk user root, untuk password kosong, defaultnya gitu. Dan untuk variabel db ini kita isi dengan nama database yang telah kita import tadi. Oke. Setelah itu kita bikin ini variabel koneksi. MySQL
MySQL connect. Nah, ini nanti variable connect yang akan menghubungkan variable-variable yang telah kita cantumkan sebelumnya. Oke. Nah, kita buat kondisi nanti yang akan memeriksa apakah koneksi kita ini berhasil atau tidak. If jika koneksi gagal, oke. Isinya SQLi connect. MySQL connect error. Oke, lalu setelah itu kita tutup. Nah, oke, sudah jadi nih untuk file ininya, file koneksi. Oke, setelah itu kita bikin file selanjutnya, index. File ini merupakan file pada page pertama nantinya. Oke, kita tuliskan ini include. Nah, kita sertakan include koneksi.php agar kita dapat menggunakan database yang tadi, menggunakan variable koneksi tadi $con. Setelah itu kita tutup saja. Kita bikin doc.html seperti biasa. Kita bikin div di sini. Oke. Nah, teman titelnya dulu kita ganti jadi all kategori. Asumnya kita bikin label dulu. Label di sini index. Nah, ini tidak akan mempengaruhi codingan kita karena dia berada di luar tag PHP dan juga tag doc.html, tidak akan mempengaruhi sama sekali. Cuma jadi label saja. Oke. Kita bikin div line center. Nah, ini div line center ini untuk membuat div kita, konten kita rata tengah pada page ini desktop. Oke. Lalu kita bikin H1. Nah, ini H1 ini heading utama, heading pertama yang akan berada di tengah-tengah atas dan ukurannya itu lumayan besar, paling besar dibanding heading lainnya.
kasih judul ini aja, all kategori. Setelah itu kita bikin TA, ini link href, chart php. Nanti kita akan bikin chart php. Jadi link href ini yang akan menghubungkan kita ke halaman atau ke page selanjutnya. See all shopping chart. Oke. Itu kita break. Nah, oke, setelah kita break, kita bikin ini di dalamnya, bikin tabel. Oke, kita bikin tabel border ini 1, cell padding. Oke, cell padding sama dengan ini 8, lalu cell spacing sama dengan 0, lalu width sama dengan 70%. Oke. Nah, ini nanti akan membuat satu tabel border, dari border sama dengan 1, lalu paddingnya itu 8 cell padding, cell spacingnya 0, dan lebar dengan lebarnya itu sebesar 70%. Oke. Setelah itu kita bikin ini tr, dan di dalamnya ada th sebanyak 4 saja. Nah, oke. tr ini tabel row, nanti ada tabel yang memanjang ke ini horizontal. Nah, di dalamnya ada nomor, nama, description, lalu menu. Oke. Kita buka ini lagi, tag php lagi. Kita tutup. Oke. Kita bikin ini, kita bikin variable. Kita akan bikin variable ini query semua kategori dari tabel kategori, yang nantinya akan menjalankan SQL dan hasilnya disimpan di variable $query. Oke, $query sama dengan mysqli query. Oke, mysqli query, masukin ini $com. Nah, kita select semuanya, search kategori ID, kategori ID, lalu kategori name, description,
description from categories. Nah, dia nanti jadi dolar koneksi ini variable koneksi, dia akan nge-select, memilih kolom kategori ID, kategori name, deskripsi dan description dari tabel kategoris. Nah, dia akan menjalankannya dan disimpan di dalam variable ini, dollar query. Lalu kita bikin ini nomor sama dengan satu. Ini untuk inisialisasi nomor urut saja. Nah, setelah itu kita bikin loop, kita bikin kondisi di dalamnya, while $row sama dengan mysqli fetch assoc. Nah, di dalamnya baru kita masuk ini dollar query yang akan menyimpan. MySQL fetch assoc ini nanti akan mengambil satu baris sebagai array asosiatif. Nah, lalu jika sudah tidak ada baris, dia akan mengembalikan false dan loop berhenti. Oke. Tunggu, kita kelarin dulu. Waduh, udah haus nih. Lalu kita bikin ini ambil key count. Nah, oke. Ini dollar ini dulu, kategori ID. Oke, sama dengan dollar row lalu kategori ID. Oke. ID, lalu kita masukin ini dollar key count MySQL query dan count. Lalu kita nge-select count produk ID as a total from table products where kategori ID sama dengan dollar kategori ID. Nah, jadi dia nanti akan menghitung jumlah produk yang ada di dalam kategori ini. Lalu kita gunakan ini lagi, gunakan ini row count.
Tunggu sebelum itu aku minum dulu. Oke. Lalu oke, kita bikin variabel selanjutnya dollar row count. Oke, kita kasih dollar row count my SQL fetch as such. Nah, di dalamnya baru nih kita masukin key count tadi. Nah, ini nih yang akan menyimpan. Nah, jadi kita ngodingnya kayak PT ya, inisiasi, terus kita simpan inisiasi, variabelnya terus kita simpan. Lalu kita bikin ini lagi yang terakhir, many ini sama dengan dollar row count ini total soalnya total. Oke. Title. Halo. Oke, total. Nah, total inilah nanti yang nyimpan jumlah produk juga. Nyimpan jumlah produk di dalamnya. Nah, setelah variabel yang tadi udah kita inisialisasikan semua, kita cetak baris tabelnya menggunakan echo. Oke. Echo yang pertama ini mana nih? Nah, oke. Echo. Nah, ini untuk membuka ini aja, membuka baris. Lalu kita echo-kan lagi, echo tr. Oke. Lalu kita echo-kan lagi, kita gunakan ini td. Oke. td line center, td line center. Oke. Yang ini untuk kolom nama kategori dibungkus link nantinya untuk mengarahkan kita menuju halaman selanjutnya, produk.php dengan membawa ID kategori. Di sini nih kita bikin echo. Oke. Lalu td lagi. Setelah td kita masukin ini b. Setelah itu di dalam B kita masukin lagi nih dengan ref. Oke. Ref. Nah, ini ref ke produk.php.
.php, tanda tanya, lalu ID sama dengan titik dolar kategori ID, titik ini, lalu kita inisiasi ini variabel dulu. Ini kategori name, lalu titik lagi, tutup. Lalu kita echo lagi, td seperti biasa. Di titik dolar row baru this description. Nah, jadi row description kita echo lagi, td kita bikin lagi ulang. Lalu kita ekokan lagi, echo. Ini kita tutup di sini. Bawahnya kita gunakan ini, dolar plus. Kita rapikan saja. Nah, coba kita cek localhost pwd makul. Nah, udah jadi nih. All kategori, ada nomor, nama, description, menu, dan semua data dari database tadi sudah kita inisiasi dan kita cantumkan dengan menggunakan variabel ini, dan hasilnya seperti ini. Oke, awal yang baik. Kita masuk ke file selanjutnya, produk dulu.
produk.php. Nah, produk.php. Kita kasih label dulu. Label seperti biasa, produk, lalu kita bikin tag PHP. Tag PHP seperti biasa, include koneksi.php. Selalu kita cantumkan include koneksi.php di setiap halaman agar dapat menghubungkan kita dengan database yang ada. Lalu kita bikin variabel ini, kategori ID, kategori ID sama dengan get ID. Nah, nanti kita akan mengambil parameter ID dari URL itu menggunakan metode get. Jadi kan ada dua metode, ada get sama post. Di produk ini kita akan menggunakan metode get yang jadi dimana kita akan setiap perubahan, setiap pengalihan dari halaman satu ke halaman selanjutnya itu nanti digunakan lewat URL, lewat link URL yang ada di browser kita. Kita harus mengubahnya lewat situ. Oke. Ini terlalu dekat. Udah. Setelah itu kita bikin ini lagi, variabel lagi yang namanya Q kategori. Oke. Q kategori SQL query. SQL query. Seperti biasa kita gunakan variabel koneksi, variabel com untuk menghubungkan kita ke apa kolom yang akan kita pilih dari tabel apa. Select kategori name, select kategori name from categories, from categories where kategori ID sama dengan dolar kategori ID. Nah, oke. Jadi nanti ini perintah ini dia akan mencari nama kategori berdasarkan kategori ID pada tabel kategori. Oke, setelah itu kita bikin variabel selanjutnya row kategori MySQL fetch assoc. Nah, di dalamnya kita masukin Q kategori tadi. Q kategori. Oke. Kita bikin variabel lanjutnya. Nama kategori. Nah, kategori di dalamnya ada ini. Variabel row kategori. Nah, di dalam ini ada kategori name. Nah, ini nanti akan ambil satu baris hasil. Dia akan mengambil satu baris hasil untuk variabel dolar row kategori dan variabel dolar ini nama kategori yang akan menyimpan nama kategori tersebut. Oke, kita tutup aja.
kita tutup, lalu kita gunakan tag HTML yang di index tadi, kita copy paste aja. Kita kopas, kita tempelkan ke sini. Kalau kategori pertama titelnya kita ganti jadi products. Kecil aja ya, products. Oke. Lalu ini tetap divnya untuk kontennya tetap center, align center. Satu, ini all. Kita masukin ini tag PHP di dalamnya, PHP, lalu kita echo dengan ini nama kategori. Oke, nama kategori, lalu kita tutup. Nah, tutup, kita kasih nama produk. Oke, jadi heading satunya kita kasih nama produk, dan nama produknya itu nanti diambil dari ini, nama kategori. Oke, link ref ini kita ganti jadi index.php, lalu see all kategori. Oke. Nah, see all kategori, kita break table border tetap 1, cell padding 8, cell spacing 0, dengan lebar kita ganti jadi ini aja 50%. Nah, di sini untuk tabel row-nya kita membutuhkan tabel header sebanyak 3 aja, cukup 3, dan ini kita ganti yang pertama ID name, lalu price. Nah, oke. Oke, ini nanti untuk ngelink kita agar kita dapat kembali ke halaman ini, ke halaman indeks. Oke, tabel tetap sama, price. Oke, tr, tag php tetap, query MySQL query, $count, ini produk ID, lalu produk name, produk ID, produk name, ini jadi unit price from products, berasal dari tabel produk, where kategori ID sama dengan $kategori. Nah, sales product ID, product name, unit price from products, where kategori ID sama dengan kategori. Oke. Ini kategori ID. Nah, ini kita hapus. Oke, filenya kita pakai row MySQL fetch assoc. Oke,
sama. Oke, ini kita hapus ini juga. Nah, jadi while ini nanti dia akan ngeloop menampilkan setiap produk yang ada, lalu kita tuliskan, kita cetak menggunakan Echo, ini sama TR, lalu TD Align Center, ini ganti jadi row, lalu nah di dalamnya ada product ID, oke, ini untuk kolom ID produk, di bawahnya untuk kolom nama produk, di sini di bawahnya nanti untuk kolom nama produk yang membuat kita ngelink kita ke halaman ini, detail.php, tidak align center, product ID titik, oke. Lalu echo td ini tag boldnya dihapus, ref detail php, ID, nah ini jadi ganti jadi row lagi, di dalamnya ini produk, singing for you, singing I need you. Oke, product ID, oke, dengan row product name, nah ini titik, oke, size A, nah coba kita baca lagi ya. Nah nanti ini kolom nama produk dibuat link ke detail PHP dengan membawa ID ini, dengan membawa ID produk, dengan membawa produk ID. Kita baca ulang ya, kita pas ya, TD Oke. Ini kita hapus. Nah, echo selanjutnya echo TD Align Center. Ini ganti jadi row. Jadi dua row. Lalu di dalamnya itu ini unit price. Nah, unit price titik, produknya kita hapus, oke. Echo TR, nah oke, sudah. Lanjut kita cek apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, udah bisa. Kita bisa ke halaman produk. Nah, jadi ketika kita ngeklik salah satu kategori, misalnya kategori seafood, makanan seafood. Nah, kita akan masuk ke produk, apa aja produk dari kategori seafood tersebut. Nah, terus kita bisa kembali lagi. See all produk. Nah, oke, begitu. Nanti kita ke halaman cara. Oke.
Next kita akan ini membuat halaman ini detail.php detail.php. Oke. Detail.php kita tuliskan seperti biasa dulu. Detail. Oke. Lah. Nah, lalu kita seperti biasa kita masukin tag PHP, include koneksi.php, lalu kita deklarasikan ini lagi variabel baru namanya product ID. Oke, product ID kita gunakan $, get ID. Oke. Kita bikin ini lagi variable query. Oke, MySQL query. Nah, sekali lagi $con, select, nah ini select all from. Nah, kita memilih semua kolom yang ada di tabel produk. Products where product ID sama dengan product ID. Nah, lalu kita bikin $row lagi. $row sama dengan MySQL fetch as such. $Q kategori query. Nah, MySQL fetch as such $query. Nah, ini nanti untuk hasil produk. Lalu kita inisiasi lagi $kategori ID sama dengan $row di dalamnya kategori ID. Lalu kita bikin ini lagi variabel selanjutnya Q kategori sama dengan MySQL ini query mana? SQL query $con kategori search kategori name from
kategoris where kategori ID sama dengan dolar kategori ID. Oke, lalu kita bikin yang ketiga, row kategori. Oke, row kategori sama dengan MySQL events as such. Nah, dalam burnya baru kita masukin ini Q kategori, lalu kita bikin variable terakhir nama kategori ini row kategori. Nah, di dalamnya ada kategori name. Nah, kategori name. Oke, kita tutup saja. Nah, jadi mulai dari Q kategori, dia akan cari nama kategori berdasarkan kategori ID, lalu nantinya disimpan ke dalam ini. Oke, kita ambil yang ini aja, yang produk tag HTML yang produk kita ambil, kita copy paste aja. Oke, kita ganti ini dulu, produk detail. Nah, udah detail, terus div line-nya center A1 ini dihapus, PHP echo ini row di dalamnya ada ini nama produk name. Oke, ini kita hapus. A1 kita PHP echo row product name. Nah, oke. Nah, ini link hrefnya ini kita ubah jadi ini produk. Kita ubah jadi produk PHP. Di dalamnya tanda tanya ID sama dengan ref. Oke, ini buka tag PHP, lalu kita echo dolar kategori ID, tutup. Oke, lalu kita tekan. Nah, oke, saya itu ini kita ganti jadi si. Oke, jadi CO, lalu kita buka ini lagi tag PHP, kita echo lagi nama kategori. Oke, nama kategori. Nah, di sini kita kasih nama produk.
duduk. Oke. Nah, oke, break tabel border 1 tetap sama semua. Nah, ini kita ganti, ada shortcutnya. Kita gunakan TR bintang. TR nya kita butuhkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita butuh 9. Nah, lalu setiap TR, setiap tabel row memiliki TD sebanyak 3. Nah, oke. Sebanyak 3. Oke, pertama kita kasih nama product ID. Oke, di bawah product ID. Lalu ini gini. Oke, di dalamnya kita masukin ini tag PHP, lalu echo, lalu $row, $row. Nah, kita masukin ini namanya tadi apa, harus sama product ID. Nah, oke, setelah itu kita tutup. Product ID. Coba kita cek. Oke, udah mulai kelihatan ya. Nah, setelah itu lanjut di bagian ini. Tadi udah produk ID, sekarang product name. Oke, name di dalamnya gini. Oke, lalu ini kita copy paste saja. Ini seksi dalam ini. Nah, oke, kita tinggal ganti ini jadi product name. Harus sama ya, nggak boleh ada yang typo. Coba kita cek satu-satu. Ini tadi udah produk ID, produk name. Nah, udah pas. Nah, yang ketiga itu kategori. Yang ketiga kategori, lalu ini sama. Ini PHP echo, ini dolarnya bukan row, nama kategorinya. Nama kategori echo dolar, nama kategori. Nah, oke, pas. Coba kita cek lagi. Nah, dah. Nice. Oke, selanjutnya di TD selanjutnya kita bikin ini quantity per unit. Oke, quantity per unit. Nah, harus teliti ya. Kita teliti kan. Quantity per unit. Kita cek lagi. Ada tidak? Nah, oke, ada quantity per unit. Setelah itu selanjutnya ini unit price. Oke, nanti unit price.
Unit price, cek lagi. Oke, udah ada unit price. Oke, setelah unit price, units in stock. Oke, units in stock. Oke, setelah itu pas lagi ini coba kita kupas saja. Nih, di sini spasinya kita hapus. Oke, kita cek lagi. Oke, ada. Lalu unit on order. Unit on order. Oke. Kopas. Units on order. Units on order. Oke, kita cek lagi. Oke, ada. Yang selanjutnya reorder level. Nah, reorder level. Oke. Oke, ada level. Oke, itu dia yang terakhir di continue. This oke. Nah, baru nih kita bikin ini lagi, TR lagi di bawahnya. TR, oke. Dalamnya ada TD. Oke, kita start dari sini. Call span sama dengan 3. Lalu break. Setelah itu kita bikin ini form action. Ada action. Oke, kita bikin form action card.php. Oke, card.php dengan metode post. Oke, lalu masukkan ini input tipe teksnya hidden, lalu name sama dengan product
di lalu value dengan oke, buka tag PHP, lalu kita echo log lalu nah kita begini product ID. Oke, lalu kita tutup lagi. Input table hidden value echo row. Oke. Setelah itu kita bikin tag B dengan nama unit add to chart. Nah, unit add to chart dengan NBSP. Oke, BSP. Lalu kita input lagi, input dengan tipe number, lalu transaksi name-nya KTY, ID, KTY, min sama dengan 1 dan 1, value sama dengan 1, record style width itu 50 pixel. Oke, kita bikin tag button. Oke, biasa tipe sama dengan submit. Tipenya submit bisa diisi dengan name beli add. Nah, oke, itu udah keluar. Tag ini kita hapus aja. Kita coba cek. Nah, ada. Oke. Soalnya ini nice. Wah, kita cek dulu. Sepertinya ada yang kurang rapi di sini. Oke. Mulai dari ini. TD calls 1 sama dengan 3, from action type method, type hidden yang produk ID, value, tutup, produk ID. Nah, oke, unit auto chart, NBSP, input
value 1 require style B60BX button tipe segmen yang beli. Oh iya, ada satu yang belum kita isi nih di sini. Nah, oke, align center tetap double border nggak perlu, kita nggak perlu double border. Oke, cell padding nya kita bikin 3, cell padding 3, cell padding 3, lalu kita bikin align lagi, align sama dengan ini, sama dengan center. Oke, align sama dengan center, dengan style text align left, text align left. Tunggu, saya ditelepon. Oke, text align center left. Nah, kita coba cek lagi. Nah, udah jadi dia. Ini untuk halaman detail. Di halaman detail tadi ada product ID, ada product name, ada kategori, quantity per unit, unit price, unit in stock, unit in order, reorder level, dan discontinue. Nah, di sini kita bisa menambahkan apa yang akan kita masukkan ke dalam keranjang, berapa banyak yang akan kita masukkan di dalam keranjang, tergantung berapa unit yang ada di dalam stoknya. Nah, setelah itu ini sistem defaultnya itu 1. Jadi meskipun kita nggak mengotak-atik, kita tinggal tambah add aja, itu defaultnya 1. Kecuali kita pengen menambah berapa jumlahnya. Nah, ini nanti di halaman chart atau halaman keranjang kita lanjut membuat halaman chart.php. Nah, kita masuk ke halaman chart.php. Kita tulis biasa chart, lalu kita buka tag PHP, kita input lagi koneksi.php seperti biasa. Nah, setelah itu, oh iya, aku lupa. Ini. Jadi file chart ini nanti akan menerima data dari from detail.php yang menggunakan metode post dan menyimpannya ke session sebagai keranjang, dan menampilkan isi keranjang itu dengan total harga juga. Nah, kita mulai dengan session start. Session start ini nanti akan memulai atau melanjutkan session, dan ini posisinya wajib paling atas. Untuk memulai session kita harus inisiasi session start terlebih dahulu. Session. Nah, session start. Oke. Include koneksi.php. Oke. Setelah itu kita inisiasi lagi variabel ID produk. Inisiasi ID produk. Nah, kita menggunakan metode post. Sini produk ID. Oke, lalu kita inisiasi lagi dengan jumlah
menggunakan sama metode yang sama, metode post. Nah, di sini kita inisiasi kita. Oke. Ini untuk ID produk dan ini untuk jumlah yang akan dipesan. Nah, kita bikin pengecekan, kita akan mengecek apakah produk sudah ada di session chart. Kita menggunakan if iset session start, bukan iset, kita bikin variable sessionnya session. Oke, session skin chart. Udah, setelah itu masukin lagi masih ID produk. Oke dulu, if is session chart ID produk. Oke, pas. Nah, kita inisiasi lagi tadi session. Nah, session, tulis lagi chart, tulis lagi dollar ID ini ini ID. Nah, chart ulang ID produk dengan dollar jumlah. Oke. Lalu kita bikin ini kondisi selanjutnya else. Gunakan dollar session lagi, masih dengan chart ID. Nah, ID produk sama dengan dollar jumlah. Oke, udah, kita tutup. Nah, jadi di sini kita membuat sebuah session untuk mengawali fase chart ini lewat include database yang ada di koneksi.php. Nah, nanti dia akan mengecek apakah produk sudah ada di session chart, dan jika sudah ada maka akan ditambahkan jumlahnya. Jika belum, maka akan dibuat entry baru dengan jumlah tersebut. Lalu kita masuk ke halaman ini aja, produk tadi. Halaman produk, kita copy paste lagi. Kita masuk loh. Kita copy paste, kita masukin di sini. Nah, HTML kita ganti judulnya terlebih dahulu dengan judul shopping chart. Oke, text align center. Satunya kita ganti dengan nama apa nih? Sama aja ya. Shopping chart, kita capsule aja. Shopping chart. Nah, oke, kita ganti indeks link arifnya ke halaman indeks. Oh ya, pas halamannya
ke halaman indeks. Jadi ketika kita selesai melakukan pembelian dan memasukkannya ke dalam keranjang, kita dapat kembali nanti ke halaman indeks lagi untuk mengecek, untuk melakukan barang apa atau produk apa yang akan kita pilih selanjutnya, sehingga kita bisa kembali lagi dari awal untuk menambahkannya ke dalam keranjang. Another product. Nah, untuk menambahkan produk lainnya. Oke, break tabel border 1, cell padding 8, 0. Ini kita ganti aja lah ya. Jadi 60%. Oke, di sini kita membutuhkan TH 2 lagi. Nah, yang pertama nomor, kita ini ganti jadi nomor, nama, price, lalu ini menu. Setelah menu, ini subtotal. Oke, coba kita cek ya. Nah, oke, udah jadi nih. Oke, kita perbaiki santai, kita perbaiki satu-satu. Oke, TR, TPHP, kita inisiasi dengan variabel yang baru, tulis total harga. Total harga sama dengan ini, sama dengan 0. Total harga sama dengan 0, lalu kita tuliskan variabelnya sama dengan 1. Nah, tadi bagian yang ini akan menampilkan ini bagian isi keranjang. Ini itu untuk inisialisasi total belanja, dan ini untuk inisialisasi urutan, nomor urut, lalu kita masukin kondisi lagi menggunakan for each. Nah, for each ini gunanya untuk ngeloop setiap item yang tersimpan di dalam session chart nanti. Lalu dollar session, masukin chart transaksi dia sebagai dollar ID. Dengan jumlah. Oke. Lalu kita bikin dollar query lagi. Dollar query kita gunakan MySQL query. SQL. Nah, nanti kita ambil nama produk dan harga dari database dengan menggunakan ini, MySQL query. Kita inisiasi lagi dengan ini dollar con. Oke, kita select product name, unit price from table product where product ID sama dengan dollar ID. Nah,
dollar ID. Lalu kita bikin ini lagi, sesi row lagi, gunakan row MySQL fetch assoc. Nah, di variabel $row ini MySQL fetch assoc ini nanti yang akan menyimpan variabel query nih, yang isinya kolom produk nama, unit price dari produk, dari tabel produk yang kita pilih. Query. Oke. Nah, kita bikin kondisi lagi. Kita bikin kondisi lagi if titik $row lalu unset $session skim char, lalu masukin dollar ID, continue. Nah, ini perbaikan untuk menghilangkan warning jika produk tidak ditemukan di database, misalnya sudah dihapus, maka variabel $row akan bernilai 0. Kita hapus item dari session dan lanjut ke item berikutnya. Oke. Udah, kita bikin variabel lain. Subtotal row skim unit price jumlah. Oke, lalu kita bikin ini lagi, total harga sama dengan dollar subtotal. Nah, ini nanti akan menghitung subtotal harga yang ada di kolom unit price, dan harganya nanti akan dikalikan dengan harga satuan, nanti akan dikalikan dengan jumlah barang yang kita masukkan ke dalam chart atau ke dalam keranjang. Lalu nanti variabel total harga ini akan mengakumulasi seluruh total biaya. Oke, kelar. Lalu kita cetak menggunakan ini aja ya. Kita cetak menggunakan Echo. Oh ya. Oke. Ini kita hapus. Nah, total row. Oke, Echo TR tetap, TD Align Center ini kita ganti jadi no. Ini kita hapus. Nah, nomor TD center, kita bikin echo lagi, echo biasa TD
Oke, TD titik, lalu dolar RU, lalu di dalamnya ada produk name. Oke, ini tutup. Nah, oke, kita gunakan. Nah, oke, lalu tadi line center. Oke, ini kita hapus. Ini kita copy nih, tadi line center 1. Nah, oke, di baris keempat ini PD line center, ini dolar titik row unit price. Oke, benar. Lalu selanjutnya TD align center titik, ini jumlah, ini jumlah TD. Lalu kita bikin echo lagi, echo TD align center dolar, ini ganti jadi sub total, ini kita hapus, ini sub total TD TR dolar no plus. Ini dolar no plus ini untuk auto increment ya. Ketika kita menambahkan sebuah keranjang baru, dan nanti angkanya akan nambah. Nah, misalnya ini kita udah menambahkan satu ke dalam keranjang ya. Kita lakukan pengecekan lagi, kita perbaiki sedikit, kita tambahkan CSS sedikit. Di bawahnya kita masukin TR, di dalamnya ada TH, ada 2. Nah, TH yang pertama itu isinya call span sama dengan 4, align, oke, center, ini kita jadikan namanya total. Oke, yang lain TH dolar TPHP echo dolar total harga. Oke, kita tutup. Nah, kita cek lagi. Nah ini misalnya, jadi ini halaman shopping chart, halaman keranjang. Jadi pertama-tama kita mulai dari awal dulu ya. Nah, kita mulai dari halaman indeks halaman yang pertama. Di halaman pertama kita diberikan seluruh kategori, ada beverage, condiment, confection, dairy product, grains, meat, produce, dan seafood, dan lain sebagainya. Nah, ini semua kategorinya. Nah, ini see all shopping cart, ini tombol untuk mengarahkan kita ke halaman chart, ke halaman kategori. Nah, ini ke halaman chart. Oh, ada yang perlu diperbaiki di line 6.
keju. Ide produk, hapus, produk ID, TO, nggak pas. Nah, misalnya kita pilih seafood, kita pilih kategori makanan seafood, kita pilih produknya konbu, kita tambahkan unitnya ada, misalnya kita tambahkan 6. Ini untuk detail. Nah, di detail tadi di produk konbu ada produk ID, produk name, kategorinya apa, kuantitinya per unit berapa, unit price-nya, unit in stock-nya berapa, unit untuk di order berapa, reorder level, discontinue berapa. Nah, ini kita tambahkan ke keranjang. Dia di sini ada 2 produk yang telah kita beli, dan setiap satu produk itu harganya segini. Untuk Carnarvon Tiger segini, untuk konbu segini, dan many ini berapa banyak produk yang kita beli, yang kita tambahkan ke dalam keranjang. Misalnya Carnarvon Tiger kita masukkan ke keranjang 48 produk. 48 ini akan dikali dengan harga persatuan. Jadi totalnya, subtotalnya ini $3.000. Begitu juga dengan konbu, harga persatuan $6. Kita beli 6 produk, 6 kali $6 harganya $36. Dan ini subtotalnya ini nanti akan ditotalin berapa semua harga yang akan kita keluarkan. Bisa kita coba sekalian, kita add another produk dari semua kategori. Kita ambil kondimen, misalnya gula Malaka, produk ID yang 4, harganya ini segini, kita tambahkan 5. Nah, dia semua berubah begitu. Oke, sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Semoga apa yang hasil video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, shalom.